Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang menuju sore. Baik, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadilah. Ya. Kita melihat ya, di sini ada program penyebaran nyamuk. Ya. Jadi programnya itu memberantas nyamuk dengan menebarkan nyamuk. Jadi memberantas nyamuk dengan menebarkan nyamuk. Ini kan ada suatu hal yang harus hati-hati di sini. Kalau kita analogikan ya, kita ingin memberantas maling, tetapi dengan menebarkan maling gitu ya. Berarti kan ada hal yang harus kita hati-hati di sini. Ya. Sangat hati-hati dan sangat waspada. Yang kedua, kalau kita ingin memberantas nyamuk dengan bantuan nyamuk juga, jadi kita meminta bantuan kepada nyamuk ya. Nyamuk itu adalah serangga kecil ya, sedangkan kita lebih besar ya. Artinya kita juga perlu berpikir dengan nalar yang tadi berhati-hati ya. Kemudian yang ketiga, mengenai keseimbangan. Alam ini, ekosistem ini sudah dibuat penuh dengan keseimbangan. Binatang-binatang, flora dan fauna dan lain-lain penuh keseimbangan. Tugas dari nyamuk yang diinjeksi bakteri Wolbachia ini, tugasnya adalah ingin nanti kawin ya dengan nyamuk yang memiliki demam berdarah tadi ya, sehingga demam berdarahnya itu menurut teorinya seperti itu. Tetapi di sini ada satu hal ya. Penyebaran nyamuk ini dilakukan secara masif ya. Ratusan juta ya. Jadi ada sekitar 20 juta nyamuk dilakukan selama seminggu, selama 6 bulan. Jadi total itu sekitar 240 juta. Ini hanya di Bali ya. Belum di kota-kota lain. Nah, pertanyaannya ya, begitu banyaknya nyamuk ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem. Bertambahnya atau berkurangnya satu populasi serangga, binatang ya, bahkan kita mengenal permasalahan di kupu-kupu saja ya, ini bisa menimbulkan bencana di tempat lain. Nah, ini juga kita perlu perhatikan. Dulu pernah ada hama orang ya, jadi tikus ya, tikusnya habis ya, hama orangnya muncul ya. Nah, ini adalah bagian dari keseimbangan. Makanya kita perlu hati-hati bila ini terkait dengan suatu ekosistem. Pertanyaannya yang utama, ini sudah ada 5 kota yang menjadi program pemerintah. Tadi disebutkan di Jakarta Barat, di Bandung, Semarang, Bontang dan Kupang. Bali ini ya sebetulnya secara awal bukan termasuk di dalam program penyebaran nyamuk ini. Pertanyaannya adalah, apakah sudah ada kajian resiko, analisa resiko terhadap kesehatan masyarakat dan juga lingkungan secara jangka panjang di kota-kota ini? Kalau kita lihat di internet selalu mengacu ke Yogyakarta ya, penelitian dari peneliti di UGM. Tetapi permasalahannya, apakah karakter manusia di Yogyakarta sama dengan di tempat lain? Apakah nyamuknya sama di tempat lain? Apakah kondisi geografisnya sama di tempat lain? Kalau kita cari data kajian di kota-kota tadi itu tidak ada. Tadi kajian secara lengkap, secara menyeluruh yang terkait dengan kesehatan masyarakat dan ekosistem dan ekologi lingkungan itu tidak ada. Coba kita bayangkan contoh di Pulau Mawis, disebarkan nyamuk, ya, bakteri Wolbachia, ya, terbayang dia menggigit serangga lain, kemudian serangga lain terkontaminasi, telurnya dimakan ikan atau dimakan yang lainnya terkontaminasi, air dan tanahnya juga terkontaminasi, sehingga
tidak bisa dikendalikan lagi. Maka dari itu ini menjadi suatu permasalahan di sana. Kemudian kenapa harus jangka panjang? Ini terbukti di Sri Lanka. Jadi semua linknya itu saya sudah, ya kami panitia di sini sudah membuat secara komprehensif di press release. Ya. Jadi silahkan klik di link itu. Ya. Semua data ada di situ. Di Sri Lanka sama seperti kita disebarkan. Kejadiannya apa yang terjadi? Demam berdarahnya memang tahun pertama dia menurun, tetapi tahun kedua, tahun ketiga dia naik. Jumlah nyamuk tambah besar, kemudian jumlah dengue fevernya juga tambah besar, jumlah demam berdarahnya tambah besar, sehingga ini juga menjadi suatu permasalahan baru bagi negara Sri Lanka, yaitu tadi jumlah nyamuk, jumlah lapar nyamuk yang semakin tinggi. Kalau indeksnya 5, dia masuk di dalam negara yang blacklist. Jadi kalau negara blacklist artinya kalau ada orang luar masuk atau orang dari dalam keluar, ini harus melalui pemeriksaan yang sangat ketat. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah ada karena ini kan eksperimen, uji coba yang di Indonesia ini langsung dilakukan di udara terbuka, sehingga tanpa ada kajian atau due diligence atau penyelidikan secara menyeluruh, ini bisa menimbulkan hal-hal yang tadi berpotensi beresiko terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dan permasalahan berikutnya, kalau ini disebarkan, maka tidak akan bisa dikembalikan. Begitu disebarnya, bagaimana kita mau melacak, kemudian bagaimana mau mengembalikan, ya, begitu dia menggigit serangga lain. Ya. Ini hal yang tadi ya irreversible. Ya. Artinya untuk bisa mengembalikan menjadi semula, ya harus dibakar semuanya karena kontaminasi tadi. Nah ini yang harus kita perhatikan. Untuk itu memang tujuan kita di sini adalah harus ada due diligence, ya, penyelidikan secara menyeluruh bagaimana resiko dan lainnya. Di sini kalau kita lihat keterlibatan masyarakat ini masih kurang. Padahal nyamuk ini disebar di lingkungan masyarakat. Bagaimana kalau nyamuk tersebut berdampak negatif ke masyarakat tersebut? Ya. Di Permenkes nomor 50 tahun 2017 itu jelas, ya, ada peran masyarakat di sini. Masyarakat dilibatkan dan juga harus menyetujui bagaimana ini nanti kalau misalnya ada terjadi sesuatu, mereka sudah bisa mengantisipasi, ya, dan terjadi hal-hal bencana atau hal-hal yang bersifat fatal tadi. Kemudian yang lainnya lagi, ini yang paling bahaya, yang namanya pekerjaan manusia bisa ada error. Kita nggak tahu bagaimana injeksi bakteri Wolbachia. Di dalam dia kawin dengan lawan jenisnya, ya, bisa jadi bukannya dia sesuai dengan tujuan, tetapi bisa jadi ada namanya resistensi. Dia semakin kebal, dia semakin bermutasi, semakin berbahaya. Nah ini yang kita sangat waspadai kalau dia berubah menjadi nyamuk yang sangat berbahaya. Dan kita punya artikel-artikel yang menyampaikan bahwa di Texas, Florida, bahkan di Australia, bahkan di negara-negara Eropa Utara seperti Swedia dan lain-lain sudah ditemukan varian nyamuk, ya, yang sangat berbahaya. Jadi begitu dia nempel atau menggigit kita, ya, dia bisa langsung mematikan. Ada jenis nyamuk yang buntutnya panjang sekali, ya, bermutasi, ya, dan itu ada semua di artikel-artikel. Ya. Sehingga, ya, kita
tanpa kita mengkaji secara cermat, ya, ini bisa menjadi suatu hal yang sangat berbahaya. Kemudian kita juga melihat bakteri Wolbachia ini bisa bersimbiosis dengan parasit. Kan dimasukin bakteri. Kalau dia menggigit anjing rabies, ya, atau menggigit binatang-binatang yang memiliki parasit, si nyamuk itu bisa menularkan apa yang ada dalam penyakit di binatang-binatang itu atau serangga itu ke tubuh kita. Coba bayangkan, yang menggigit tadi vektor atau binatang yang berbahaya, penyakitnya masuk ke tubuh kita. Ini juga hal yang harus kita pikirkan. Kemudian kita melihat lagi, di Meksiko sudah ada yang namanya serangan nyamuk ke pesawat. Ini baru-baru saja. Jadi tiba-tiba di dalam pesawat itu banyak nyamuk. Mereka semua kru pesawat menyemprotkan spray anti nyamuk. Tapi spray anti nyamuk ini pun kalau dihirup juga berbahaya. Jadi banyak hal yang memang kita harus waspadai. Nah, saya baca ada suatu laporan yang ada suatu majalah itu berisi hal-hal yang dilakukan oleh CIA pada saat perang di Vietnam dan pada saat perang di Kuba. Apa yang digunakan di dalam perang itu? Yang digunakan adalah nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini, ya, sudah terbukti bisa, ya, melumpuhkan berbagai orang pada saat perang itu. Ya. Fatality, kematian yang jumlahnya cukup besar dan terbukti berhasil. Jadi banyak hal lain, kan? Hal lain yang sangat berbahaya ini adalah pada saat berternak telur ini, ya, kita nggak tahu menggunakan darah apa. Apakah darahnya betul-betul bagus, sehat, atau kadaluarsa, atau darah yang menggunakan atau yang memiliki HIV misalnya. Jadi untuk membuat telur nyamuk jumlahnya jutaan, ratusan juta, kan dia harus diternakan, harus butuh makanan, darah. Kita nggak tahu. Dan yang berikutnya yang juga berbahaya, kita tidak tahu, ya, kalau misalnya telur nyamuk ini diimpor, kita nggak tahu apakah itu dimasukkan teknologi-teknologi lain. Contohnya itu adalah nanoteknologi. Di dalam artikel ini saya sebutkan ada yang namanya CRISPR, ya, teknologi, ya, yang namanya Malditov dan CNN, ya. Jadi Malditov itu adalah Matrix Assisted Laser Description Ionization Time of Light, ya. Dan convolutional neural net. Jadi ada AI-nya di situ, ada artificial intelligence-nya di situ. Nah, menariknya dengan teknologi ini, nyamuk-nyamuk itu bisa dimonitor, dijejaki, ya, apakah efektif. Jadi mengevaluasi itu, ya, cukup dengan menggunakan teknologi ini. Dan kita juga ada yang namanya master plan. Jadi master plan itu pada saat nanti, ini kan sekarang 4G, 5G, 6G, ya, semua terkoneksi ke internet, ya, menggunakan IP. Ya, disinilah nanti letak bagaimana semuanya bisa terkoneksi. Jadi intinya adalah ini ada hubungan dengan ketahanan dan keamanan nasional, national security. Kita nggak bisa main-main terhadap penyebaran nyamuk ini. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka dalam penyebaran nyamuk mereka sudah diinformasikan? Contohnya misalnya
dilakukan di Bali, ya. Apakah sudah ada koordinasi? Ya? Karena ini kaitannya dengan pariwisata. Tadi Bu Siti Fadila menyampaikan kalau kita para wisatawan datang untuk meditasi di luar rumah, dia meditasi, ada nyamuk satu, itu sebetulnya sudah mengganggu. Ini ada ratusan juta nyamuk, bayangkan. Gimana nanti industri pariwisata yang ada di sana? Kaitannya juga dengan ekonomi penduduk setempat. Sudah banyak sekali kaitan-kaitan dengan sisi-sisi lain. Maka dari itu, apakah ini sudah dibicarakan sebelumnya dengan pihak-pihak terkait? Nah, kemudian yang berikutnya, ini pertanyaan yang paling penting. Kalau terjadi sesuatu, oke, nanti misalnya besok ini akan disebarkan. Kalau misalnya omongan saya benar, terjadi permasalahan di lingkungan atau di kesehatan masyarakat, pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah para peneliti itu? Apakah WMP? Atau pihak siapa yang bertanggung jawab terhadap hal ini? Dan menariknya di sini, ya, teknologi-teknologi yang digunakan sudah memiliki hak paten. Artinya dia bisa saja tidak perlu mengungkap, misalnya dalam monitoring nyamuk, dia tidak perlu mengungkap misalnya data-data apa saja yang diambil, lokasinya penyebarannya di mana. Itu kan data-data penting. Dengan berlindung di dalam intellectual property ini, ya, bisa jadi ini juga menjadi suatu permasalahan, ya, yang harus datanya itu diungkap. Dia tidak memiliki kewajiban untuk mengungkap itu. Maka dari itu di dalam press conference ini kita mengharapkan bahwa penyebaran nyamuk ini dihentikan, dan kita perlu mengevaluasi secara menyeluruh, ya, due diligence sebelum pelepasan nyamuk. Kemudian kita juga tadi harus investigasi segala macam hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional. Bill Gates sendiri menyampaikan perang berikutnya adalah perang bioteknologi, bukan perang seperti biasa. Bill Gates yang bicara 2017. Kemudian diulang lagi bahayanya bioteknologi. Sekarang kita melihat ini di depan mata. Kalau kita dari sekarang kita nggak wake up, kita nggak sadar, bisa jadi nanti setelah pemilu akan terjadi sesuatu. Anehnya juga penyebaran nyamuk ini terjadi pada saat hingar-bingar pilpres ini dilakukan, ya, di triwulan-triwulan ini sampai bulan April. Makanya kalau kita punya pengenalan yang jelas, ya, kita perlu waspada. Untuk itu diharapkan bahwa ini bisa dievaluasi dan juga perlu ada transparansi, ya, sehingga publik mengetahui secara jelas, dan juga perlunya persetujuan publik, karena kekhawatiran publik itu sangat penting. Seperti di Singapura, sangat penting dialog. Begitu penduduk khawatir, coba evaluasi apakah program ini sudah layak atau memadai untuk dijalankan. Mungkin demikian, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.